Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a. Lisihhati jasadina wa qulubina lishfa amradina zahiran wa batina. Lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan derajat kerohanian yang didambakan, untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemanfaatan di tengah kehidupan sesama, di tengah kehidupan umat manusia. Amin ya mujibas sailin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaikhu man akhadzaka wa kasyafa anka. Oke, makalah ini berbicara tentang kita, tentang kaum salik, tentang orang-orang yang menempuh perjalanan kepada Allah, bahwa tidak boleh tidak, siapapun yang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti memiliki guru pembimbing, mesti memiliki guru rohani. Mesti. Kenapa mesti? Karena perjalanan kepada ilahi itu sedemikian tak terperi. Perjalanan kepada ilahi itu banyak sekali rintangan dan tantangannya. Perjalanan kepada hadiratnya itu bisa menjadi sangat berbelit-belit dan tidak akan sampai-sampai. Itulah sebabnya kenapa Maulana Jalaluddin Rumi menyatakan di dalam salah satu puisinya bahwa orang yang pergi
Orang yang berangkat menuju Allah dengan tanpa pembimbing rohani, boleh jadi di dalam perjalanan 200 tahun orang itu tidak akan sampai. Tapi ketika bersama dengan pembimbing rohani yang mumpuni, boleh jadi hanya dalam hitungan 2 hari orang itu sudah wusul, sudah sampai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sangat penting pembimbing rohani ini ya. Dan sudah dapat dipastikan bahwa pembimbing rohani paling mumpuni itu adalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu betapa berbahagia orang-orang yang sezaman dengan beliau dan mendapatkan panduan rohani secara langsung dari beliau. Itu betapa pentingnya adanya guru rohani tersebut. Nah, secara simbolik ya, secara simbolik Maulana Rumi berbicara tentang syekh, tentang pembimbing rohani itu. Siapakah syekh? Kata Maulana Rumi. Beliau kemudian memberikan jawabannya sendiri. Dia adalah orang yang sudah sepenuhnya berambut putih. Nah, ini kalimat simbolik ya. Jadi tidak secara harfiah, tidak secara letterlek kalimat ini disampaikan. Dia yang sudah sepenuhnya berambut putih itu menunjuk ya, menunjuk kepada seseorang yang kekuatan rohaninya itu sudah mendominasi dirinya sendiri. Sementara orang yang berambut hitam, ini secara simbolik ya, di dalam konteks puisi-puisinya Maulana Rumi. Orang yang berambut hitam itu adalah dia yang masih dikuasai oleh nafsu, oleh adanya eksistensi tentang dirinya sendiri. Rambut hitam adalah eksistensi, rambut putih adalah non-eksistensi. Rambut hitam itu menunjuk kepada kelamnya nafsu, rambut putih itu menunjuk kepada cahaya rohani. Dan tentu saja berkaitan dengan orang yang berambut hitam dan berambut putih secara simbolik, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan umur, dengan usia. Tidak ada hubungannya. Jadi siapapun yang sudah terbebaskan dari kekelaman nafsunya sendiri, dialah orang yang berambut putih. Dialah orang yang pantas disebut sebagai syekh, sebagai guru pembimbing rohani, berapapun umur dia. Atau orang yang sudah tua renta, tapi masih didominasi oleh kelamnya nafsunya sendiri. Dialah orang yang secara simbolik berambut hitam, dan dia berapa tua pun umurnya tidak layak untuk disebut sebagai syekh, sebagai pembimbing rohani itu. Nah, di dalam paradigma suluk, adanya pembimbing rohani itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting. Sebab apa? Sebab bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kebanyakan lewat perantara syekh itu, lewat perantara mursyid itu, lewat perantara pembimbing rohani itu. Nah, sekarang kita perlu menyelami lebih lanjut tentang siapa sesungguhnya syekh itu. Nah, di sini disebutkan asy-syaikhu man akhadzaka. Seorang syekh adalah dia yang sanggup mengambilmu. Mengambil dari mana? Mengambilmu dari tengah kubangan dosa-dosa,
menuju pada cakrawala pembebasan. Ya. Jadi seorang syekh itu tidak hanya pandai berkata-kata, tidak hanya pandai menyusun kalimat demi kalimat, tapi perilakunya, kondisi rohaninya itu menunjukkan adanya kekuatan untuk mengangkis orang-orang yang bergelimang dosa-dosa, dan orang-orang itu mendekat kepadanya minta untuk dibimbing oleh dia. Kenapa kok tidak setiap orang? Lah, yaitu tentu saja tidak setiap orang, ya. Hanya orang-orang yang memiliki pertalian batin, dan orang-orang itu pasti mendekat kepada pembimbing ini. Ini sama saja dengan kisah tentang tukang cukur. Ada orang yang mengatakan, ya, bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penuh dengan rasa sayang dan belas kasih, tentu setiap orang akan diberi petunjuk, sehingga setiap orang itu nanti akan menjadi calon penghuni surga. Nah, orang ini berbicara seperti tadi persis ketika orang ini sedang dicukur. Nah, si tukang cukur ini menimpali. Apakah itu sama dengan adanya ungkapan bahwa kalau tukang cukur itu ada, maka pastilah setiap orang itu dicukur rapi rambutnya. Nah, orang yang tadi mengajukan pertanyaan itu sudah mulai tersentil logikanya, pikirannya. Kemudian si tukang cukur melanjutkan, kalau ada orang yang gondrong, itu tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tukang cukur itu tidak ada. Itu sama, kalau ada orang yang tersesat, kalau ada orang yang langkah-langkah rohaninya bengkok dan serong, itu bukan berarti Allah yang maha belas kasih itu tidak ada. Coba misalnya si tukang cukur itu didatangi oleh orang yang gondrong itu dan minta dicukur, pasti dicukur. Sama, orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang serong, yang bengkok itu, kalau datang dengan merintih-rintih ke hadapan Tuhan yang maha rahman, yang maha belas kasih, tentu orang itu akan dibimbingnya. Jadi tidak secara otomatis kalimat yang pertama itu bersifat kausalitas dengan kalimat yang kedua. Oke, kembali kepada makalah ini, bahwa syekh itu adalah orang yang mengambilmu dari genangan kesia-siaan, genangan kealpaan, genangan dosa-dosa, mengangkismu dari situ dan meletakkanmu di padang terbuka cahaya keilahian. Nah, itu seorang syekh. Kalau dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah disebutkan bahwa janganlah engkau bersahabat, janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang yang baik kata-kata maupun tindakannya menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang syekh itu ya bisa dengan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan seseorang dari nafsunya orang itu. Itu yang disebut dengan kata-kata mengambil. Jadi mengambil orang itu dari cengkraman nafsunya. Jadi betapa ini merupakan sebuah tindakan yang sangat berjasa ya. Jadi kalau semula kita dicengkram oleh nafsu kita yang kelam, lantas ada orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan kita dari adanya nafsu yang kelam itu,
betapa itu merupakan karunia yang sangat agung bagi diri kita. Nah, karena itu pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah identifikasi. Apakah kita itu masih dicengkram oleh nafsu kita yang kelam, atau kita sudah terbebaskan dari taring-taringnya yang mengerikan itu. Walaupun di dalam kehidupan nyata ya, betapa banyak orang bersahabat dengan nafsu yang kelam itu, bahkan merasakan kemuliaan ketika di backup oleh nafsunya yang kelam itu. Itu karena penglihatannya sudah dibikin suram, sudah tidak detail lagi, tidak jeli lagi apakah dirinya sedang dicengkram oleh kelamnya nafsu atau sudah terbebaskan. Wa iradatika, seorang syekh itu adalah orang yang sanggup memisahkanmu dari kehendak-kehendakmu yang profan. Kehendak-kehendak yang profan itu adalah berbagai macam keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehendak-kehendak yang profan. Nah, seorang syekh itu membawa serta dalam dirinya petunjuk-petunjuk ilahi. Lantas dengan perkenannya, si syekh itu, si pembimbing rohani itu memisahkan kita dari kehendak-kehendak kita yang profan. Akhirnya apa? Dipindahkan kehendak-kehendak itu menjadi tertuju kepada segala sesuatu yang bermakna, yang sakral, yang transendental, yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang syekh, seorang guru rohani. Jadi terutama di sini seorang guru rohani itu bukan ditandai dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat. Tidak. Tapi ditandai dengan adanya kekuatan rohani yang dengan perkenan Allah Ta'ala bisa memisahkan kita dari nafsu kita. Bisa memisahkan kita dari kehendak-kehendak kita yang profan di dunia ini. Wa akhrajaka min sijnil hawa. Seorang syekh itu sanggup membebaskanmu, memerdekakanmu dari penjara keinginan, dari penjara hawa nafsu. Jadi ternyata ya, hawa nafsu itu adalah penjara. Siapa yang terkungkung dalam penjara itu akan merasakan pengap dengan kesempitannya sendiri dan tidak menyaksikan cakrawala cahaya ilahi. Jadi dibebaskan. Kalau begitu, pembimbing rohani kita itu adalah orang yang paling kasih sayang kepada kita. Bayangkan, kita dibebaskan dari nafsu kita, dibebaskan dari kehendak-kehendak profan kita, dilepas dari adanya penjara, berbagai macam keinginan. Betapa itu dilakukan dengan kasih sayang. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih utama terhadap diri kita, bahkan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Rasulullah lebih utama terhadap diri kita dibandingkan bapak dan ibu kita, dibandingkan dengan siapa saja yang paling spesial, dirasa paling spesial di dalam kehidupan ini untuk diri kita. Jauh lebih utama Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi Kanjeng Rasul itu lebih utama terhadap orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Wa dakhala bika 'alal maula. Seorang syekh itu mengajakmu, menuntunmu, membimbingmu untuk masuk ke wilayah keilahian. Jadi bimbingannya itu tertuju ke sana, ke dalam wilayah keilahian, ke dalam nikmatnya kepatuhan, nikmatnya berbuat baik. Ke sana beliau itu membimbing diri kita. Jadi ya, coba betapa syekh itu membebaskan diri kita dari penjara keinginan nafsu, kemudian setelah itu membawa kita ke dalam wilayah keilahian. Bukankah jasa seperti itu adalah jasa yang sangat besar?
Karena itu, kalau kita ditanya siapa makhluk yang jasanya paling besar bagi kehidupan, itu tak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam konteks paradigma kerohanian, itu adalah Rasulullah yang paling berjasa besar untuk diri kita. Wa kasyafa ankal ghita, dan seorang syekh itu menyingkapkan berbagai macam tirai di hadapanmu sehingga engkau menyaksikan Allah Ta'ala begitu gamblang di penglihatan batinmu. Begitu gamblang di penglihatan batinmu, disingkapkan. Terus si syekh itu kemudian menyatakan, ha anta wal maula, ini loh hubunganmu antara engkau dengan Tuhanmu, antara engkau dengan Tuhan semesta alam, begini, begitu dekatnya. Jadi sampai-sampai apa yang disebut sebagai dekat itu betul-betul dirasakan. Jadi apa yang diungkapkan dalam sebuah ayat yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan orang Baduy. Orang Baduy pernah datang kepada Kanjeng Rasul. Orang pedalaman Arab pernah datang kepada beliau. Dan orang Baduy itu bilang, ya Rasulullah, apakah Allah Ta'ala itu dekat atau jauh terhadap kita? Kalau Allah Ta'ala dekat, cukup aku berbisik kepada hadiratnya. Tapi kalau Allah Ta'ala itu jauh, aku akan berteriak memanggilnya. Beliau yang ditanya itu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu, Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu tidak memberikan jawaban dengan lisannya beliau. Tapi kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila telah bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang diriku, firman Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku itu sangat dekat. Nah, aku itu sangat dekat, artinya Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada umat manusia, bahkan kepada segala sesuatu. Bahkan tidak ada yang lebih dekat kepada segala sesuatu dibandingkan dekatnya Allah Ta'ala kepada segala sesuatu itu. Nah, itu kemudian dirasakan. Dan lewat berkah bimbingan sang guru rohani, lewat berkah bimbingan syekh itu, kemudian menjadi jelas bahwa ternyata Allah lah yang terdekat. Dan itu tidak saja diketahui, tapi dialami dan dirasakan. Nah, betapa sangat berharga mengalami dan merasakan perkara-perkara keilahian itu. Jadi jelas ya bahwa tangan syekh itu sesungguhnya adalah perpanjangan dari tangan ilahi. Bimbingannya sesungguhnya adalah bimbingan ilahi itu sendiri. Kasih sayangnya itu adalah kasih sayang ilahi itu sendiri. Wa hadza huwa alladhi istanara bi nuril haqqi sama'u ruhihi wa ardu nafsihi. Seorang syekh itu sudah belepotan dengan adanya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya itu gemerlap dengan cahaya Allah. Nafsunya itu juga sudah gemerlap dengan cahaya Allah. Langit roh dan bumi nafsu itu sudah dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Si syekh itu sudah terlebih dahulu terbebaskan dirinya dari berbagai macam kekelaman, dari penjara-penjara dunia ini. Sudah terbebaskan, sudah sepenuhnya merdeka. Nah, ketika sudah sepenuhnya merdeka, maka
Allah Subhanahu wa taala menggunakan si syekh itu untuk memberikan pembebasan kepada kita dari berbagai macam belenggu dan penjara kehidupan ini. Karena itu fadhahara ruhuhu birru'yati wal musyahada, maka rohnya si syekh itu dengan gamblang melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan melihat, kemampuan menyaksikan itulah yang kemudian ditularkan kepada orang-orang yang dibimbing oleh beliau. Ditularkan kepada orang-orang yang dibimbing oleh beliau. Wa zakka nafsahu bil khidmati wa ta'ah. Kemudian si syekh itu membersihkan dirinya, lantas membersihkan santri-santrinya, murid-muridnya, bil khidmati wa ta'ah, dengan adanya khidmat, dengan adanya pelayanan terhadap berbagai macam kebaikan, wa ta'ati, dan ketaatan. Jadi bersih nafsunya karena sudah terhiaskan dengan adanya khidmah, dengan adanya pelayanan, juga dengan adanya ketaatan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang suci itu sebenarnya adalah mereka yang dijadikan pelayan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Pelayan mereka itu, pelayan. Jadi karena itu tanda-tanda bahwa orang itu disucikan oleh Allah Ta'ala, dia pasti sudah terbebaskan dari berbagai macam bentuk arogansi, dari berbagai macam bentuk kesombongan, kesombongan karena ilmu, kesombongan karena amal, itu sudah tak menghinggapi diri orang itu. Sudah dijadikan pelayan oleh Allah Ta'ala bagi kehidupan. Maka itulah sebabnya tidak ada dalam kehidupan ini orang yang lebih melayani umat, lebih melayani kehidupan dibandingkan dengan Rasulullah. Itu tidak ada. Tidak ada orang yang lebih kasih sayang kepada seluruh anasir alam raya, terutama kepada umat manusia, melebihi kasih sayang Rasulullah. Itu sama sekali tidak ada. Nah, ketika itu kemudian fasara majalla lidzat wa madharan lil asma was sifat. Jadi seorang yang disucikan itu, seorang pembimbing rohani itu, seorang mursyid itu ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibebaskan dari cengkraman dirinya sendiri, lantas setelah itu dijadikan majalla lidzat, dijadikan pengejauhan tahan, dijadikan sarana tajalli oleh Allah Ta'ala untuk zatnya Allah Ta'ala itu sendiri. Wa madharan lil asma' wa sifat, orang itu dijadikan pengejauhan tahan bagi Allah. Pengejauhan tahan apa? Pengejauhan tahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itulah orang Rabbani, itulah orang ilahi. Wal haqqu ta'ala mutajalli wa zahirun fil asya umuman. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu bertajalli, menampakkan kemahaannya pada segala sesuatu. Nah, ini loh sebenarnya ya. Sebenarnya Allah menampakkan kemahaannya pada segala sesuatu, dari yang paling kecil sampai paling besar. Jadi segala sesuatu itu sesungguhnya transenden dalam penglihatan rohani seseorang itu, segala sesuatu ini transenden sebenarnya. Jadi karena itu kemudian segala sesuatu itu bisa menjadi jalan untuk usul kepada Allah. Berarti apa? Berarti tidak ada apapun yang diciptakan dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan alpa. Itu tidak ada. Apapun yang diciptakan dalam kondisi sia-sia, dalam keadaan alpa, sama sekali itu tidak ada. Kemudian
nawwara qalbahu min nuril iman. Allah Ta'ala itu mencahayai hatinya si syekh itu. Juga dengan perkenan Allah, si syekh itu mencahayai santri-santrinya dengan diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itu si syekh itu yang sudah terbebaskan dari berbagai macam cengkraman dirinya sendiri, itu tak lain adalah warithu ilmi Rasulillah. Dialah pewaris ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang disebut sebagai pewaris ilmu Rasulullah itu adalah orang yang pada dirinya itu sangat nyata adanya akhlak Rasulullah, sangat nyata adanya kasih sayang Rasulullah. Bukan orang-orang yang berteriak atas nama kebencian, sama sekali bukan. Jadi pewaris ilmu Rasulullah adalah dia yang memiliki akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, moga-moga kajian ini bermanfaat dan barokah untuk kita juga untuk keluarga kita. Moga-moga juga Indonesia ini senantiasa damai dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.